Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang bisa dibilang cocok untuk Anda gunakan sehari-hari karena dimensinya yang kompak dan juga mesinnya yang bisa dibilang tergolong hemat, yaitu adalah Kia Picanto generasi kedua. Nah, kayak apa mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan untuk membeli Kia Picanto seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas soal penampilannya terlebih dahulu. Kia Picanto yang di samping kami ini adalah Kia Picanto generasi kedua yang lahir sejak tahun 2011. Mobil ini datang ke tanah air dalam kondisi completely built up alias CBU yang didatangkan oleh Kia Indonesia dari Korea langsung. Penampilannya bisa dikatakan di tahun 2021 ini dia masih tetap menarik, terlihat cukup modern, belum ketinggalan zaman dan mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk mencari mobil yang bisa digunakan sehari-hari dengan dimensi kompak. Oke, penampilannya bisa dilihat mulai dari lampu depannya, bisa dikatakan malah lebih ke arah mirip dengan Smart. Ya, Smart Fortwo yang mana lampu Smart Fortwo itu versi terakhirnya mirip seperti Kia Picanto di generasi kedua yang sudah lahir dari tahun 2011. Memang dia masih menggunakan multi reflektor biasa dan juga masih menggunakan bohlam halogen biasa H4 yang mana menyatu juga dengan lampu jauhnya. Kemudian untuk lampu sennya berada di sisi bagian dalam dan diberikan sentuhan berwarna hitam di sekitar pinggir lampu utamanya. Begitu juga sentuhan hitam itu juga hadir di bagian sekitar pinggir fog lights-nya yang membuat penampilannya seolah-olah mirip dan bisa dikatakan unik karena wajahnya ini jadi mirip seperti seekor panda. Dan di grill bagian tengahnya sendiri ini adalah salah satu ciri khas dari Kia di tahun-tahun tersebut, tahun 2011 ke atas. Dengan model seperti ini dan dia dilengkapi dengan grill seolah-olah seperti honeycomb, tapi ini adalah berbahan plastik. Begitu juga hadir di bagian sisi bumper bawahnya. Dan desain bumpernya sendiri pun juga terlihat cukup agresif di bagian bawahnya. Seolah-olah mobil ini seperti dilengkapi dengan body kit yang lebih sporty dan ada sentuhan potongan beberapa bagian yang membuat penampilannya menarik. Oke, sekarang kita akan ngebahas soal mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, Kia Picanto yang di samping kami ini adalah versi mesin 1250 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 87 dk dengan torsi 103 Nm. Dan pilihan transmisinya sendiri, mobil ini hadir dalam dua pilihan yaitu manual 5 percepatan dan juga otomatis 4 percepatan. Tapi sayangnya untuk sistem pengereman, mobil ini sendiri pun belum dilengkapi dengan ABS, apalagi EBD. Dan bicara soal tampilannya, memang Kia sendiri ini bisa dikatakan selalu lebih terdepan dibandingkan dengan mobil-mobil merek Jepang. Karena apa bisa Anda lihat, dia penampilan ruang mesinnya terlihat rapi, dengan sentuhan plastik-plastik di sekitarnya, kabel-kabel juga di cover dengan rapi, karena memang sebenarnya Kia sendiri membuat selalu mobil-mobilnya ini memiliki standar yang seperti mobil-mobil Eropa. Dan bisa dikatakan memang beberapa mobil Kia sendiri sangat laris di wilayah Eropa. Nah, sekarang kita berada di bagian sisi sampingnya, dan Anda bisa lihat dimensinya terbilang kompak, dan ini adalah yang bisa dikatakan paling wise untuk Anda gunakan di ibu kota Jakarta yang mana kondisi lalu lintasnya sangat padat sekali. Oke, sekarang kita bahas soal desainnya terlebih dahulu. Mobil ini memiliki desain yang unik, serba membulat, dan masih terlihat unik di bagian depan hingga sisi belakangnya. Dan bisa dikatakan belum ketinggalan zaman atau terlihat tua di tahun 2021 ini. Di bagian samping ini velgnya juga unik modelnya, bisa dikatakan unik karena pemilihan warna two-tone seperti ini dengan ukuran 14 inci yang mana tidak terlihat terlalu kecil, bahkan terbilang proporsional. Selanjutnya di bagian sisi samping ini untuk sistem pengereman dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi untuk di bagian belakang masih menggunakan sistem tromol. Dan yang unik dari mobil ini adalah kaca spionnya ini sudah dilengkapi dengan lampu sen di bagian kaca spion, serta pelipatannya pun sudah secara elektris dari bagian dalamnya, dan itu adalah fitur standar pada mobil ini. Dan dan pengaturan kaca spionnya sendiri pun juga dapat Anda atur dari bagian dalam secara elektrik. Oke, dan untuk Anda bisa lihat lagi di bagian belakangnya ini dia seolah-olah seperti dilengkapi dengan spoiler, tapi ini adalah sebenarnya
satu bagian dari bagasinya yang didesain oleh Kia seolah-olah menjadi sebuah spoiler yang membuat mobil ini di bagian belakangnya terlihat unik. Nanti kita akan lihat secara langsung di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita berada di bagian belakang dari Kia Picanto ini. Secara desain, di bagian belakang Kia Picanto generasi kedua ini bisa dikatakan desainnya unik. Kaca belakang dengan ukuran besar, pintu bagasinya yang terlihat polos tapi ukurannya kecil, dan bagian bumpernya yang modelnya seolah-olah menyatu dengan sisi bagasi polos seperti ini unik sebenarnya. Sentuhan lampu belakang juga desainnya menarik, yang mana modelnya memanjang seperti ini dan di bagian bawah terpisah, yaitu ada lampu mundur dan juga ada reflektornya. Untuk konfigurasi lampu yang di atasnya adalah lampu sen dan juga lampu senja yang menyatu juga dengan lampu remnya. Dan seperti saya bilang tadi, dia seolah-olah seperti dilengkapi dengan sebuah spoiler di bagian atas bagasinya karena desainnya seperti ini, tapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan dengan pintu bagasinya. Dan menariknya dia dilengkapi dengan lampu rem ketiga yang peletakannya berada di sini. Memang membuat kesan seolah-olah ini adalah sebuah spoiler. Kemudian di bagian belakangnya dia dilengkapi dengan defogger kaca belakang serta wiper kaca belakang dengan fitur yang cukup komplit sebenarnya untuk sebuah mobil city car seperti ini. Dan di mana di bagian bagasinya sendiri untuk membukanya ini dia menggunakan sebuah tombol micro switch seperti ini. Oke, kita buka bagasinya. Untuk kapasitas bagasinya jelas mobil ini cukup, tidak besar, tidak terlalu kecil juga. Masih bisa Anda letakkan satu buah koper ukuran besar dan juga sebuah koper medium secara sekaligus. Dan di sini Anda juga mendapatkan tonneau cover yang akan mengikut keangkat seperti ini dengan pintu bagasinya. Dan tonneau covernya ini bisa Anda lepas apabila Anda ingin membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih besar. Tapi memang tidak ada tempat peletakannya, jadi Anda harus meletakkannya di rumah. Selain itu, apabila Anda ingin menambah lagi kapasitas bagasinya, Anda dimungkinkan untuk melipat joknya seperti ini. Memang dia tidak akan rata dengan lantai bagasinya, tapi jelas volumenya sudah bertambah secara signifikan. Kemudian di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan, yang mana ada ban serep, tapi sayangnya ban serepnya adalah ban serep space saver, jadi ukurannya tidak sama persis dengan keempat roda yang menempel, dan itu velgnya ini adalah velg kaleng. Dimana di atas velg kalengnya ini ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan juga dongkraknya yang menjadi satu dengan tray tempat penyimpanan yang terlihat rapih. Dan di sini pun juga ada lampu penerangan bagasinya. Sekarang kita berada di bagian interior dari Kia Picanto generasi kedua ini. Pada saat duduk di bagian dalam kabinnya, sebenarnya memang mungkin mobil ini terasa sedikit ke arah Eropa-Eropaan. Apalagi apabila Anda pernah naik ke VW Polo atau VW Golf, sebenarnya garis-garis desainnya itu ada beberapa sedikit kemiripan. Kemudian di instrumen clusternya sendiri ini adalah bagian yang paling menarik karena tulisan atau font dari instrumen clusternya ini terlihat seperti VW Golf ataupun VW Polo. Itu mungkin bisa dikatakan mirip-mirip dengan model yang juga hampir mirip, jarum berwarna merah, tulisan-tulisan berwarna merah yang unik di sini. Oke, kita jelasin dulu dari instrumen cluster. Instrumen clusternya ini menunjukkan beberapa hal dari putaran mesin, kemudian speedometer, dan juga menunjuk untuk tangki bahan bakar. Dan ada sebuah layar digital, di mana layar digital ini memberikan beberapa informasi, yaitu adalah posisi tuas transmisi untuk transmisi otomatis, kemudian juga ada posisi konsumsi bahan bakar secara rata-rata, ada odometer, dan kita bisa memindahkannya dengan menekan tombol ini. Di sini ada juga konsumsi bahan bakar secara real time juga ditunjukkan. Terus di sini juga jarak yang waktu yang sudah Anda tempuh selama Anda menggunakan mobil ini. Kemudian juga ada mode eco yang bisa menjadi informasi bagi Anda apakah Anda melakukan eco driving atau tidak. Kemudian ada trip meter dan juga ada range yang memberikan informasi soal berapa jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar. Informasi yang cukup komplit, dan di bawahnya lagi ada sebuah layar digital yang mana layar itu menunjukkan jam. Oke, ke belakang lingkar kemudi. Belakang lingkar kemudi ini ada dua buah tuas. Di sisi kanan tuas untuk lampu sen, lampu utama, dan juga lampu fog lights-nya. Kemudian di sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan, lengkap dengan fitur intermittent dan juga pengatur interval waktunya, serta untuk mengaktifkan wiper kaca belakang. Menjadi satu semuanya, tidak banyak tombol. Kemudian lingkar kemudinya desainnya juga unik, yang mana model palang 2 seperti ini, yang dilengkapi dengan aksen silver di bagian bawahnya, seolah-olah seperti sebuah setir mungkin
setir balap ya, dengan dimensi diameter yang cukup kecil, tidak terlalu besar, dan gripnya enak dipegang, walaupun memang dia tidak berlapis dengan kulit. Ke bagian tengah, desain dashboard di sisi tengahnya ini cukup unik, yang mana dia hadir dengan head unit single DIN saja, dan ini head unit aftermarket. Dia pemutar CD dan juga memiliki sistem USB serta aux untuk inputnya. Selain itu di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, dan di sini kontrol unit AC-nya. Di sini ada pengatur untuk blower, kemudian pengatur katup udara keluar masuk, dan juga pengatur temperatur serta pengatur arah anginnya. Dan di bawahnya ini ada tombol untuk defogger kaca belakang dan tombol untuk menonaktifkan kompresor AC. Oke. Kemudian di bagian bawah nih ada soket 12 volt, modelnya seperti ini, dan ini ada tempat penyimpanan yang besar sekali di bagian bawah dashboard ini, ukurannya besar. Dan uniknya di sini ada cup holder, yang mana cup holdernya itu harus ada pencet seperti ini, barulah dia membentuk menjadi sebuah cup holder. Jadi dia akan ada panel yang nge-pair ke sini dan barulah terbentuk cup holder. Kalau enggak, Anda tidak membawa minuman, Anda bisa menjadikannya tempat penyimpanan terbuka yang ukurannya sangat besar sekali. Oke, tuas transmisinya ala-ala mobil Eropa, model shift gate seperti ini. Anda bisa lihat memang dia tidak ada pilihan mode berkendaranya sama sekali, di sini polos. Kemudian bicara soal tempat penyimpanan lagi, di tengah juga tempat penyimpanannya cukup banyak di sini, dan ada lagi cup holder cukup dalam di bagian sisi belakang konsol tengah. Laci yang cukup besar, door pocket yang cukup besar, dan juga ada tempat untuk cup holdernya di door pocketnya. Tapi memang sebenarnya fitur-fiturnya cukup minim di mobil ini, karena di bagian sebelah kanan ini banyak slot tombol kosong dan juga ada slot tombol untuk start stop engine yang sebenarnya tidak hadir di pasar tanah air. Kemudian di bagian door trim, nah door trimnya ini full material plastik hitam, tidak ada bahan material yang sama dengan bagian joknya. Tombol-tombol power window keempatnya sudah dilengkapi dengan power window, tapi untuk fitur auto itu hanya ada di bagian driver saja. Ada tombol caltok kaca, kemudian pengaturan kaca spion secara elektris, dan tombol untuk melipat kaca spion secara elektris. Oh iya, saya perlu mengatakan bahwa ini adalah jok yang dilapis dengan bahan kulit sintetis, karena aslinya di bagian dalamnya mobil ini memiliki jok dengan bahan fabric berwarna hitam, yang cukup unik sebenarnya motifnya. Lanjut lagi sekarang, untuk posisi mengemudinya Anda bisa mengatur slide-nya maju mundur, kemudian pengaturan sudut kemiringan sandaran di sini, dan tidak ada pengaturan untuk ketinggian, hanya ada pengaturan untuk headrest-nya yang bisa Anda naik turunkan. Kemudian untuk lingkar kemudinya sendiri pun juga Anda bisa atur, yaitu dia sudah dilengkapi dengan tilt steering namun belum teleskopik. Oke, ke bagian atas. Di bagian atasnya ini Anda mendapatkan sun visor, tapi memang tidak ada cerminnya dan tidak ada lampu penerangan, hanya ada lampu penerangan kabin di bagian tengah. Kaca spion juga masih model konvensional biasa, dan seat belt pun tidak dapat diatur ketinggiannya. Serta mobil ini belum dilengkapi dengan airbag maupun di bagian drivernya sekalipun. Oke, sekarang kita pindah lihat ke bagian belakang yuk. Oke, sekarang kita berada di kabin bagian belakang. Surprisingly, pada saat saya duduk di bagian kabin belakangnya ini, Kia Picanto ternyata tidak terlalu lega. Karena apa? Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 160 cm. Anda bisa lihat di sini. Legroomnya cukup minim sekali, padahal ini joknya juga sudah cukup tipis di bagian belakangnya. Kemudian di bagian sandarannya sendiri pun juga terasa agak tegak sebenarnya posisi di bagian belakangnya. Dan duduk di bagian jok belakang ini terasa bagian bawah dudukannya ini terasa lebih rendah. Jadi pandangan ke depan agak sedikit terhalang dari jok depannya. Terhalang oleh jok depan maksud saya. Tapi sebenarnya menyangga paha hampir sempurna dan kaki masih bisa selonjor ke bagian bawah jok baris pertama. Namun menurut saya ini kurang nyaman untuk Anda gunakan dalam perjalanan jauh. Untungnya bagian headrest masih bisa Anda naikkan seperti ini untuk ya paling tidak masih memberikan kenyamanan ke bagian lehernya. Oke, lanjut lagi. Untuk headroomnya sendiri pun masih cukup lumayan, tapi saya curiga untuk orang yang posturnya lebih dari 175 cm. Kemudian di bagian belakang ini Anda mendapatkan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang, sedangkan di bagian tengahnya sendiri Anda hanya mendapatkan seat belt 2 titik saja.
Dan di bagian belakang ini headrest hanya ada 2. Kemudian ada tonjolan atau hump di bagian tengah sedikit saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu sebenarnya. Oke, sepertinya itu aja. Dan apabila Anda ingin membeli mobil seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Untuk hal yang harus Anda perhatikan ada beberapa bagian di sini. Kia sendiri memang sebenarnya memiliki mesin yang cukup bandel dan bisa dikatakan spare partnya pun masih terjangkau. Namun tetap sebaiknya Anda harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya adalah seperti mobil ini dilengkapi dengan electric power steering yang standar sekali. Anda harus merasakan pada saat test drive apakah berbunyi, apakah dia berputar secara berat atau tidak. Itu harus Anda periksakan karena memang ini bagian yang cukup memakan biaya. Selain itu sistem pendinginan, karena mengingat mobil ini hanya dilengkapi dengan sebuah fan elektrik ya, untuk mendinginkan radiatornya, sebaiknya Anda periksakan apakah fan-nya ini bekerja dengan normal atau tidak, karena apabila tidak, dia tidak ada sistem pendinginan lagi yang membuat mobil ini akan bertahan dari hawa panas dan akan membuat mesin mengalami overheating sehingga mengalami kejebolan. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Kia Picanto generasi kedua seperti ini. Bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah tahun 2013 yang memiliki beban pajak per tahunnya adalah 1 jutaan. Dan untuk harga pasarannya sendiri, Anda bisa mendapatkannya mulai dari harga 70 jutaan hingga mencapai 90 jutaan, tergantung kondisinya dan seberapa pendek odometernya. Kebetulan di OLX Autos Pejaten Village ada satu unit Kia Picanto berwarna putih ini dengan odometer mencapai 80 ribuan yang bisa Anda dapatkan dengan cara Anda tinggal hadir untuk bisa melihat unitnya secara langsung. Oke, begitulah hasil review kami kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.